Apakah Bitcoin ini akan mencapai 100.000 dolar sebelum 2026? Oke, langsung aja. Ini adalah analisa dari saya. Hai Trader Universe, oke, jadi kali ini kita akan analisa apakah Bitcoin akan mencapai 100.000 di bulan Desember ini sebelum 2026. Oke, jadi langsung aja ya, di sini saya akan berikan analisanya. Seperti biasa saya biasanya melukis menggunakan MT5 ya. Dan langsung aja, kita sudah punya alat bantu sekarang. Kita pakai indikator buatan sendiri. Ini sebenarnya bukan indikator, tapi ya alat bantu lah, bisa disebut indikator juga ya. Di sini kita pakai acuan yang saya jadikan nilai untuk saya trading harian. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah hasilnya tuh. Dari sinyal ini aja udah suruh sell gitu kan. Jadi, sebelum kita masuk analisanya, saya ingin tahu dulu nih. Kira-kira seberapa banyak yang vote atau berharap Bitcoin naik ke 100.000 dolar sebelum 2026. Oke, termasuk saya pribadi juga berharap ya bisa sampai 100.000 dolar. Jadi yang pendapatnya sama, klik tombol like di video ini biar saya tahu seberapa banyak orang sih yang masih berharap Bitcoin bullish. Oke, pertama kita lihat dari zoom out dulu. Kita lihat dari gambaran secara besarnya ya. Nah, ini walaupun agak menyakiti mata ya, ini terlalu rapat. Kalau kita lihat di sini, yang dari 10-10 itu udah menjadi awal mula bearish ya untuk saya pribadi, dan akhirnya dia turun terus. Nah, di masa ini dia akan koreksi. Ini mirip akan seperti ini jadinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat berapa kenaikannya itu sekitar 11%. Nah, kita lihat nih dari sini ke atas itu sekitar berapa? Udah melebihi 11%. Artinya dia sebenarnya sudah break ya. Tuh. Jadi 11%-nya itu udah tembus gitu. Oke, jadi sebenarnya ini ada harapan ya. Ada harapan terakhir Bitcoin bisa mengejar angka 100. Oke, sekarang kita lihat di tanggal 10 Desember saat saya pembuatan video ini. Di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah candle besar. Saya sebutnya CB aja ya, disingkat CB. Kita coba zoom. Nah, dari CB ini kita bisa lihat ini power cell-nya lumayan kuat. Dan dia habis di sini. Terus nggak ada lagi, dan akhirnya CB ini, power cell ini di break oleh CB, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini double ya, powernya ada 2. Nah, ibaratnya ini juga kalau di double ya mungkin panjangnya akan sama seperti ini. Coba kita lihat dulu powernya sebesar apa ya. Ini sekitar hampir 4% ya di dua candle ini. Coba kita lihat yang candle cell-nya. Oke, ya masih lebih besar ya, kecuali kita tariknya powernya gabungan sampai atas ini, baru deh ini lebih kuat. Tapi intinya, di saat break seperti ini sudah memastikan bahwa tren selanjutnya adalah buy. Makanya kita lihat di sini zone A pun dia arahnya buy, dan ini adalah koreksi, di mana koreksi ini menurut saya wajar ya. Tuh, koreksinya di sini pun reject sampai 2 kali tuh. Jadi nggak break candle buy ini tuh. Di saat dia mau break, dia mentok menjadi H1 low untuk hari atau tanggal berapa nih? Tanggal 8. Makanya di sini artinya dia masih punya power bullish. Terus kemudian setelah terjadi low tenang, kemudian menjadi konfirmasi baru di mana ini break zone A. Jadi arah yang ke bawah yang di reject kemudian menjadi TKU dan dia kuat menjadi TKJ, repair normal, bayar hutang lagi ke zone A, kemudian dia naik lagi TKU lagi dan menunjukkan powernya. Setiap dia naik dia tidak melebihi CB awalnya. Artinya di sini pun tuh kalian bisa lihat ini kita bisa sebut dengan TKO karena setiap ke open candle yang pertama ini dia selalu reject, dan hasil akhirnya adalah candle besar dengan kekuatan sekitar 2,7% ya. Nah, ini kuat nih. Kalau kita hitung keduanya powernya berapa? Tuh 4,5. Coba kita lihat yang ini ya. Tuh lebih besar ya, lebih besar ya. Kita lihat yang ini lagi. Tuh, ini bahkan kalah ya, ini sekitar 3,7, artinya ini powernya lebih besar. Dan dia akan repair kemana? Dia akan balik dulu nih. Kalau misalkan besok sell, besok itu hari Kamis ya, dia bisa turun sampai di sini dulu, sekitar 90.800 dolar. Jadi sekitar di sini, baru menurut saya besoknya akan naik. Jadi plan tradingnya adalah hari Kamis kita trend sell dulu sampai di sini, kemudian
hari Jumatnya atau hari Kamisnya juga boleh sih. Jadi intinya dia turun dulu ke sini, baru nanti bikin power gede lagi nih kayak gini nih, yang CB-nya besar, kemudian naik dengan target pertamanya adalah di zona ini dulu. Nah, ini hari Kamis dia turun ke sini gitu ya. Trade plan-nya kita coba lukis. Jadi ini akan LT ya. Intinya ini LT, laut tenang, kemudian bikin zona A-nya di bawah. Terus setelah itu dia akan turun dulu nih ke sini nih. Jadi ke zona A ini. Dan baru dia nanti naik lagi gitu. Jadi laut tenang, turun dan naik balik ke sini dulu nih. Tapi kadang dia subuh itu break ya. Jadi ya nggak apa-apa. Intinya di hari Jumat nanti kita udah punya acuan ya. Dia akan laut tenang. Terus kemudian setelah laut tenang baru dia break ke arah buy. Di sini saya berharap dia bisa tembus angka 94.600. Sehingga seperti ini ya. Ini kan tembus, ini pun tembus. Tembus gitu ya. Jadi break semua. Sehingga dengan break ini dia akan mempunyai kesempatan ke angka psikologis di 100.000. Jadi syaratnya harus break ini dulu. Nah, pertanyaannya, waktunya sempet nggak nih? Karena kan di akhir tahun itu banyak banget acara libur. Biasanya orang pada take profit. Ya berharapannya dengan waktu yang sempit ini, Bitcoin akan naik lagi ke harga $100 di area ini. Kalau kita lihat di sini ya harusnya sampai sih ya, dia masih punya kesempatan tuh di angka $100 atau hampir deh. Seenggaknya hampir itu juga cukup sih di daerah sini. Sekitar 99. Nanti kalau saya take profit juga nggak 100, tapi ya di sekitar 99.000. Karena saya pernah take profit yang nanggung gitu malah nggak kena, akhirnya malah balik lagi, nggak minus tapi profitnya berkurang. Oke, jadi gimana pendapat kalian? Apakah analisanya sama? Kalau kalian setuju dengan analisa saya dan suka saya buatkan video seperti ini, silahkan absen di kolom komentar ya. Dan kalian bisa request juga mau saya bahas koin apa lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.